Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misbahul Munir, NIM 93213449. Di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan teori behavioristik yang bertema tentang wudhu. Saya di sini sebagai editor. Perkenalkan, nama saya Nailil Ulia dengan NIM 9321098819. Saya berperan sebagai guru. Saya Rama Santoso berperan sebagai murid. Perkenalkan, nama saya Dela Fiska Fatika Sari dengan NIM 9321114419 dan kali ini saya berperan sebagai narator yang ke-1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvin Nurul Hidayah dari psikologi kelompok 6, nomor NIM 9321186618. Mari kita saksikan video dari kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan membahas mata pelajaran tentang berwudu. Kalian sudah pernah mendengar bukan? Bahkan dari SD pun sudah diajarkan tentang berwudu. Maka tentunya kalian sudah pernah atau setiap hari menjalankan wudu. Tapi kan biasanya itu sedikit orang yang melakukan wudu dengan benar. Nah, maka dari itu di sini saya akan membahas tentang pelajaran berwudu. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu wudu. Wudu secara bahasa berarti bersih dan indah. Namun secara istilah adalah membasuh atau membersihkan anggota badan tertentu dengan air yang dilakukan dengan cara tertentu pula dan dilakukan dengan tertib untuk menghilangkan hadas kecil guna akan saya ingin salah satu di antara kalian mempraktekkan bagaimana setiap hari kalian berwudu yang baik dan benar. Terima kasih yang sudah bersedia mempraktekkan bagaimana tata cara berwudu. Namun yang dipraktekkan tadi, masnya tadi kurang benar. Baiklah, di sini saya akan membahas rukun wudu. Rukun wudu itu yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, mulai dari tumbuhnya rambut kepala hingga ke bawah dagu, dan dari telinga kanan hingga telinga kiri, jadi penuh. Kemudian yang ketiga membasuh kedua tangan sampai ke siku, jadi membasuh kedua tangan sampai ke siku. Kemudian mengusap sebagian rambut kepala, jadi sebagian. Kemudian membasuh kedua telapak kaki sampai mata kaki. Yang terakhir yaitu tertib yaitu dari atas sampai bawah, jadi urut. Namun
yang dilakukan masnya yang mempraktekkan tadi itu kurang benar. Karena apa? Membasuhnya cuma sampai setengah tangan. Harusnya kan dari tangan sampai ke siku. Nah, setelah si murid tadi mendapat pelajaran dari gurunya, lalu si murid memperagakan atau mempraktekkan apa ilmu yang telah dia dapat. Berikut videonya. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang teori behavioristik yang kami gunakan dalam video kali ini. Tentunya kalian sudah tahu kan apa pengertian dari teori behavioristik itu? Teori behavioristik itu adalah teori belajar yang mengedepankan tentang perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil dari belajar. Terjadinya perubahan tingkah laku diakibatkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon sehingga proses belajar ini berorientasi pada perilaku yang mana itu menjadi yang lebih baik. Lalu, ada prinsip dari teori behavioristik ini, antara lain yang pertama itu adalah apabila seseorang sudah mampu menunjukkan perubahan perilaku, maka dikatakan mereka sudah belajar. Artinya, jika kita belajar tetapi perilaku kita belum ada perubahan, maka proses pembelajaran itu tidak melibatkan teori behavioristik. Yang kedua adalah hal yang paling penting dari teori ini adalah stimulus dan respon, karena bisa diamati. Hal-hal selain stimulus dan respon tidak dianggap penting karena tidak bisa diamati. Lalu yang ketiga, adanya penguatan, yakni hal-hal yang bisa memperkuat respon. Penguatan ini bisa berupa penguatan positif ataupun juga penguatan negatif. Lanjut adalah ciri-ciri tahapan belajar teori behavioristik. Tentunya kita sudah tahu apa ciri-ciri teori behavioristik ini. Ciri-cirinya pertama itu adalah mengutamakan pengaruh lingkungan. Lalu yang kedua adalah hasil pembelajaran fokus pada perubahan perilaku peserta didik. 3 adalah mementingkan bentuk reaksi ataupun respon. Yang keempat adalah bersifat mekanistik atau dilakukan dengan mekanisme tertentu. Misalnya adalah untuk meminta maaf, seperti itu. Lalu yang kelima, menganggap latihan itu adalah hal yang penting dalam proses pembelajaran. Contoh dari penerapan teori behavioristik ini adalah guru menyusun materi dan atau bahan ajar secara sederhana hingga secara kompleks. Lalu saat sedang mengajar, guru lebih banyak memberi contoh berupa instruksi. Jika guru itu menjumpai kesalahan pada peserta didik, baik itu materi, maka akan segera diperbaiki ataupun diperjelas lagi tentang materi tersebut sehingga tidak terjadi kesalahan selanjutnya. Yang keempat, guru itu lebih aktif memberikan latihan atau mungkin kompetensi
kebiasaan yang diinginkan. Lalu guru juga memberikan evaluasi terhadap mungkin hasil atau proses pembelajaran ataupun terhadap peserta didik. Lalu guru juga harus mampu memberikan penguatan atau reinforcement baik dari sisi positif maupun dari sisi negatif. Mungkin itu saja penjelasan tentang teori behavioristik dari saya. Terima kasih. Keterkaitan antara video dengan teori behavioristik. Teori belajar behavioristik itu adalah sebuah teori yang mempelajari tentang tingkah laku manusia. Teori belajar behavioristik merupakan teori belajar memahami tingkah laku manusia yang menggunakan pendekatan objektif, mekanistik, dan materialistik. Berarti dalam video tersebut ada pendekatan belajar behavioristik berupa objektif, mekanistik, dan materialistik. Sekian. Baik, itulah video dari teman-teman. Saya sedikit menambahkan keterkaitan antara teori behavioristik. Yang pertama yaitu prinsip teori behavioristik adalah apabila seorang mampu mewujudkan perilaku perubahan, bisa dikatakan mereka sudah belajar. Dalam video tadi ada gerakan wudhu yang kurang benar, kemudian setelah si murid tadi belajar mempraktekkan apa yang ia dapat dengan secara benar. Yang kedua yaitu hal yang penting dari teori behavioristik adalah stimulus dan respon. Dan yang ketiga adalah salah satu ciri-ciri teori behavioristik adalah perubahan perilaku. Yaitu dalam video tadi adalah ada si murid tadi membasuh tangan tidak sampai ke siku. Tapi yang benar tata cara wudhu adalah membasuh tangan sampai ke siku. Nah, setelah mendapat ilmu tadi, si murid mempraktekkan apa yang dia dapat dengan membasuh tangan sampai ke siku. Yaitu dengan adanya respon, yaitu dari wudhu yang salah menjadi benar. Mungkin ini video dari kelompok 6. Kurang dan lebihnya mohon maaf dan dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.